dia akhirnya jadi besar. Jadi harus lebih cepat. Nanti kalau praktek semuanya nanti bisa. Saya juga kalau ada waktu praktek Bapak Ibu silakan praktek biar saya bisa sekaligus langsung kasih contoh yang baik gitu. Ya, ini mana penting sekali. Boleh Mas lanjut. Sebelumnya ada ya? Ya. Sistem latihan yang amat populer adalah dengan menurut bola banyak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, jenis bola yang dipakai minimal sejenis dengan bola pertandingan biar tidak berubah feelingnya Pak. Tadi sama seperti perlengkapan ya Pak, bat gitu. Jadi ketika nanti batnya dari sekolah itu yang lambat, ketika nanti di klub berbeda lagi, sebaiknya memakai bat standar. Irama dan tempo laksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan latihan. Semua jenis bukan spin, chop dapat diberikan, variasi jenis latihan dapat dilakukan, tenaga bola disesuaikan sama dapat diberikan dengan manfaat bola tersebut atau langsung ke bidang meja lawan. Ini Bapak Ibu yang poin penting. Besok saya kalau ada kesempatan praktek, ini yang pertama untuk praktek karena ini sangat penting buat Bapak Ibu melatih pemula. Ini perkembangan kan dulu olahraga bisa dipraktekkan untuk anak-anak yang belum mengenal tenis meja. Kalau main silakan diatur Bapak Ibu, silakan. Ini sama seperti estafet lari itu Pak. Itu jadi ada start ada finish, ya kan? Ada start finish sambil tadi Pak memantau bola bisa dia kalau sudah sedikit mahir sudah bisa dikasih internasional kan berdua menang sama Jawa yang bisa membuat tandingnya segini tuh. Pemain melakukan jalan sambil memantulkan bola dimulai dari pemain pertama sampai terakhir pergantian tingkat usaha. Permainan ini melatih keseimbangan bola di atas bat dan melatih koordinasi gerak dan mata serta harus menggunakan pegangan bat yang benar. Pegangan bat yang benar. Jadi tidak boleh juga karena ini permainan Bapak Ibu sudah bebaskan dia memegang bebas. Biasakan sudah karena ini feelingnya juga berbeda Pak. Ketika ini begini dengan Bapak Ibu seperti ini berbeda. Kalau ini belum sampai Bapak Ibu bisa dengan memantulkan sini sama juga ya sama cara. Bisa dipantulkan sangat tinggi. Jadi nanti sesama anak bermain satu lawan satu, si anak mengganggu anak lainnya seperti ini permainan. Jadi itu bisa jadi rollerball itu dengan cara tadi mengelindingkan bola di meja. Jadi Pak itu mengelindingkan bola di meja. Bisa juga kalau dia belum bisa memasukkan ke lapangan, dia dengan lapangannya sendiri juga bisa Pak. Seperti servis. Kita ke sana, servis kan harus dimulai dari lapangan kita sendiri, itu mengelindingkan, terus juga di bawah dikasih keranjang, bola itu kita gelindingkan dengan seperti ini, harus masuk keranjang, keranjangnya tinggal di bolak balik antara tempatnya di sana, karena dibutuhkan juga feeling, dibutuhkan juga tingkat konsentrasi dan akurasinya.
Ball table tennis, yaitu tadi memantukan bola tembok, Bapak bisa langsung angkat dari bawah juga bisa. Yang sekarang juga ada di meja pun juga ada. Hoop balloon game, itu Bapak memasang ring di antara kedua pemain. Jadi mainnya di atas sana, masukkan ring terdahulu. Kalau dia belum bisa pakai ini, pakai balon dulu, pakai balon supaya menarik itu untuk memancing minat terhadap anak gitu Pak. Itu untuk meningkatkan keasikannya gitu dalam bermain tenis meja. Masih banyak sebenarnya permainan-permainan Bapak bisa modifikasi nantinya Pak. Itu supaya tujuannya hanya meningkatkan minat. Selanjutnya kalau dia sudah berminat baru mengangkat ke meja gitu. Dan ini kan nggak perlu ada meja. Saya dulu cerita saja, saya dulu belajar pingpong Pak dari meja makan gitu. Dari meja makan saya kasih dulu zaman Betamax itu ya, ada Betamax itu ada jadikan net. Saya karena bersaudara itu pemain tenis meja semuanya. Alhamdulillah saya ada kakak pemain tenis meja, kakak saya juga pemain tenis meja juga. Cuma di antara saudara saya prestasinya yang paling kurang Pak. Enggak. Ini saya pikir tidak ada pertanyaan ya Pak. Kita lanjut ke materi ya Pak. Bapak Ibu, maaf Bapak Ibu guru olahraga, saya sampaikan sekalian melangkah ke ini saya anggap ini penting, saya melangkah ke football Pak. Gitu ya, ke kaki. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan yang lain silahkan langsung saja keluar dari materi juga nggak apa-apa. Masih ada waktunya itu. Mungkin masih ada waktu 30 menit Pak. Saya sampaikan materinya tanpa pertanyaan ya Pak. Nanti pertanyaan disimpan di sesi berikutnya. Beberapa yang sudah saya sampaikan tadi, nanti kalau yang sudah saya sampaikan saya lepatin. Gerak kaki dan tenis meja, gerak kaki dan tenis meja dasar dalam bermain tenis meja layaknya sebuah bangunan. Supaya bangunan tersebut kokoh, kita harus berkuat fondasinya. Posisi kaki, baik kaki dibuka, sebar bahu, sama seperti yang lain, tenaga. Letakkan tenaga pada ujung kaki, pada jari-jarinya Pak, Ibu. Posisi sebaiknya dan untuk posisi kaki jangan sejajar. Jadi posisi kaki ujung ininya lebih tinggi. Jadi kalau dibilang orang jinjit, jadi tumitnya jangan di bawah, terangkat sedikit. Kalaupun tidak, biasanya ada atlet yang capek Pak. Kita gini aja capek Pak. Apalagi juga anak-anak itu. Tidak perlu diangkat, tetapi condongkan badan ke depan seolah-olah kita mau jatuh. Itu akan otomatis akan terangkat. Kalau untuk atlet berprestasi, bangunnya dari kaki dulu Pak, jangan bangunnya dari tangan. Setelah terbentuk feelingnya, bangun dari kaki Pak, jangan bangunnya dari tangan. Ketika bangunnya dari tangan, nanti untuk kembali lagi ke kaki akan lebih sulit daripada Bapak memulai dari kaki. Yang penting sudah feeling, udah nggak usah keras-keras gitu. Jadi ketika Bapak ini sudah bagus, feelingnya sudah ada, jangan ini diperkuat Pak. Nanti ini akan berhenti. Tapi ini pelan saja, tapi ininya jangan. Tidak harus melompat, tidak harus berubah posisi. Minimal ada penyaluran tenaga dari bawah. Bapak Ibu kalau saya pakai celana pendek mungkin bisa kelihatan, tapi ini minimal segini Pak.
Jadi yang digerakkan itu adalah kakinya. Tekuk lututnya Pak. Ya. Condongkan ke depan dia otomatis sudah pasti dia ini naik Pak. Ada yang begini, sejajar. Jadi bangun dari kakinya dulu Pak. Kalau dia sudah terbiasa bergerak, otomatis reaksi akan terbentuk di kaki bukan di tangan Pak. Yang saya khawatirkan adalah ketika pukulannya bagus, terbentuk reaksi tangan bukan reaksi kaki. Ketika ada reaksi tangan, dia melihat bola, tangannya yang bereaksi Pak. Ya lanjut. Tadi filosofi bermain tenis meja menggunakan kaki. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita contoh, langsung ke contoh ya Pak. Ketika kita mau mengambil bola dari sisi kiri ke sisi kanan ataupun sebaliknya, maka yang kita gerakan adalah kaki dulu, setelah itu baru anggota tubuh lainnya. Ketika dari sisi kiri, ambil bola di sini, reaksi tangan hanya diam Pak untuk mempersiapkan pukulan selanjutnya. Ini selalu kaki pukul, kaki pukul, kaki pukul. Jadi selalu dibentuk reaksi itu ada di kaki. Kita sudah sepakat bahwa ini sudah rumusnya, ini tidak berubah, hanya posisi kaki yang berubah. Ya lanjut. Sumber tenaga dari bawah tadi sudah saya sampaikan bahwa sumber tenaga dari bawah ketika kita memaksimalkan tenaga dari bawah, hasilnya akan lebih maksimal. Tenis meja sekarang ini dengan bola yang semakin besar, kita semakin membutuhkan tenaga besar untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Tenis meja adalah olahraga cepat dan berenergi tinggi yang membutuhkan keterampilan dan strategi. Sumber tenaga dari bawah artinya dalam bermain tenis meja supaya pukulan kita bisa maksimal, kualitasnya kita menggunakan tenaga yang dimulai dari kaki lalu disalurkan melewati badan dan sebagai media terakhir adalah tangan. Ketika kita dalam melakukan pukulan teknik ini akan membantu kita memukul bola dengan lebih cepat, bertenaga dan akurat. Teknik ini lebih maksimal daripada hanya menggunakan tenaga lengan dan perjalanan tangan saja. Perlunya koordinasi yang baik dari unsur-unsur tersebut supaya menghasilkan tenaga yang maksimal. Koordinasi Pak, koordinasi ini banyak sekali saya lihat ada pemula yang tidak tepat. Bapak pernah lihat ini seperti ini, ya? Bapak kayaknya main pingpongnya gitu kan? Ketawa kan? Ya, jadi ini Pak, ini koordinasinya nggak pas Pak. Yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Jadi kalau mau ke depan ya semuanya ke depan, tarik ke belakang semuanya. Unsur badan itu diwakili oleh pinggang bagian bawah Pak. Dulu pinggang Pak, saya mengikuti perkembangan. Sekarang pinggul itu lebih cepat daripada gerakan pinggang Pak. Bapak boleh Google di olahraga lain bersama. Gerakan pinggul ini lebih cepat daripada pinggang Pak. Yang terjadi pada saat teknik terdahulu menggunakan pinggang, yang digunakan adalah pinggang bagian atas dada. Ini termasuk lambat. Ketika menggunakan pinggul, nanti secara otomatis tenaga perut itu akan terbentuk. Jadi ketika ada beberapa pemain yang Bapak bisa lihat, ketika memukul dia bersuara, dia menggunakan tenaga perut. Itu sah menurut aturan tenis meja juga. Gitu. Dulu saya pernah tahu di tenis dulu ada yang Monica Seles gitu ya, main pukul karena saking terlalu keras mengganggu, akhirnya ada aturan di tenis tidak boleh mengeluarkan suara. Gitu. Nah, kalau di pingpong itu selama itu tidak memprovokasi. Kalau mau memprovokasi itu jangan ditarik tangannya Pak. Jadi ada beberapa pemain yang ditarik tangannya. Kalau ditarik tangannya, pinggulnya tidak bergerak. Tapi ketika kita berputar pinggang ini, otomatis tangan ini dia sudah bergerak ke belakang. Contoh, dia tanpa merubah seperti kita tadi rumus tadi. Jadi sebaiknya pergunakan teknik-teknik yang beresiko rendah untuk melakukan kesalahan.
Bapak ambil awalan panjang. Bukan tidak boleh Pak, tetapi resiko kesalahannya jauh lebih besar ketika Bapak melakukan awalannya pendek. Bapak panjang ada tingkat kesulitan, tingkat kesalahan Bapak ada di fase ini mungkin ada beberapa fase. Tapi ketika Bapak pendek, fasenya diperpendek juga. Bagaimana Bapak mengoptimalkan gerakan itu lebih baik dibanding Bapak menggunakan tenaga yang besar, karena tenis meja itu bukan dengan gerakan besar tetapi menghasilkan tenaga besar, tapi dengan gerakan yang singkat dan efektif bagaimana bisa menghasilkan tenaga yang besar. Tetapi ketika masuk ke elit Pak, mungkin di sini elit Osama contoh gitu ya, langsung saya tunjuk itu kan yang paling bagus di sini Osama ya gitu. Osama ketika dia mau meningkatkan tekniknya, dia diperbolehkan untuk mengupgrade dari teori-teori tersebut. Ketika ini tidak bisa maksimal lagi, dia boleh sudah menarik lagi. Kenapa? Secara logika, ketika tarikan kita awalannya lebih panjang, itu akan menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar. Kenapa dia boleh? Karena dia sudah tingkat elit. Pada saat dia pendek sudah tidak ada tingkat-tingkat kesalahan tadi, dia boleh upgrade tadi Pak. Yang terpenting adalah ketika kita menggunakan awalan panjang tidak melewati dari titik pukul kita. Ketika kita pakai panjang, titik pukulnya jadi berubah dari sini, berubah dari sini. Ini yang tidak boleh. Tetapi ketika dia bisa di sini, dia pakai panjang, tidak ada masalah. Ketika dia ada di posisi depan, dia bisa menggunakan semua unsur. Itu juga sangat bagus. Kenapa tidak boleh panjang di sini? Takut telat kan Pak? Ya, kemungkinannya itu. Tetapi dia bisa panjang di sini tidak telat, itu diperbolehkan Pak. Jadi Bapak Ibu yang mengeksekusi kemampuan si atlet tersebut. Jadi Bapak tidak mungkin Bapak Ibu juga dapat narasumber dari saya, dari beberapa teman-teman, tinggal dioptimalkan ke atlet. Belum tentu yang saya sampaikan ini cocok buat atlet, cocok buat anak didik Bapak. Jadi Bapak tinggal memix. Saya yakin Bapak Ibu pelatih pasti yang tahu kemampuan atletnya. Gitu. Tumpuan kaki pada tenis meja sangat mempengaruhi pukulan kita bisa stabil atau tidak. Ketika tumpuan kaki kita baik, maka kemudian bisa pukulan kita akan stabil dan lebih berkualitas. Pada saat kita melakukan pukulan forehand, maka tumpuan kaki kita dimulai dari kaki kanan. Kenapa? Karena posisi kaki kanan kita ada di belakang. Pada saat mengulang pukulan backhand, ketika kaki kiri posisinya lebih belakang, maka tumpuan akan dimulai dari kaki kiri. Tetapi pada saat posisi kaki sejajar atau posisinya di depan, maka tumpuannya bisa dari tengah. Hal ini harus kita diskusikan dengan pemain tersebut. Di mana petak kenyamanannya, di mana kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti yang saya sampaikan, pelatih harus mendiskusikan dengan pemain, tinggal pelatih menganalisa gerakan tersebut ideal atau tidak. Jadi tumpuan ini Pak, sama tadi saya sampaikan, dari kaki kanan. Kenapa kaki kanan? Karena posisinya ada di belakang. Kalau posisinya dia sejajar Pak, tidak perlu kiri kanan, dia dari tengah. Gitu. Sama seperti kalau posisinya di sini, ini tidak perlu ke belakang sini Pak. Dia tidak. Jadi gini Pak, dalam melakukan teknik pukulan, posisi terakhir adalah posisi sempurna. Jadi ketika dia mukul, ini sempurna nggak Pak? Ini enggak ya? Kita anggap secara teori tidak sempurna. Tapi saya bisa melakukan dengan sempurna. Kenapa saya tidak melewati di posisi sempurna tadi? Saya kalau gini, ini jadi nggak sempurna. Tapi kalau saya begini, ini jadi sempurna. Jadi ketika saya mengambil bola di sini, saya ada kalanya posisi saya tidak sempurna. Ketika saya di sini, saya dengan dua kaki lambat. Saya dengan melangkah seperti ini, saya lebih cepat. Jadi otomatis teori ini terbantahkan ketika tumpuan kaki harus dari kanan ke kiri.
Jadi itu akan dilihat dari kondisinya. Yang jelas Bapak akan melihat nanti koordinasi geraknya Pak. Ketika dia begini, ini koordinasi geraknya enggak jalan Pak. Tapi ketika koordinasi geraknya ini jalan Pak. Bapak yang Ibu yang akan nanti menganalisa gerakan tersebut. Jadi jangan terpaku dengan teori yang ada. Ya, lanjut Mas. Transfer tenaga tadi sudah saya sampaikan, semuanya mesti kita bawa ke depan Pak. Tidak ada yang dibawa ke belakang, dibawa ke samping, tidak ada yang fix. Bapak bisa transfer tenaganya hanya melewati kaki kanan, hanya kaki kiri, contoh kiri kaki kanan. Kalau kayak gini jadi gak ideal. Tapi dengan gini, ini nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini hanya cara kita untuk mengoptimalkan dengan posisi yang ada. Ya, lanjut. Jadi jenis gerak kaki tenis meja. Nah, kita awali dengan gerak kaki servis. Banyak pemain yang saya anggap tidak menganggap ini penting, tetapi ini sangat penting untuk memulai pertandingan, memulai game. Jadi pada saat servis, dia hanya terpaku di posisi awal, tidak kembali ke posisi awal di mana dia sebelum servis. Jadi dia seperti ini aja Pak. Dia seharusnya dari sini dia harus melompat kembali ke posisi awal lagi. Jadi selalu didahului dengan posisi awalnya. Biar apa? Biar pada saat langkah selanjutnya dia bisa mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya lebih optimal. Untuk servis backhand sebaiknya posisi kita di tengah meja, posisi ini lebih safe dibanding kalau posisi kita di pinggir meja. Jadi kalau Bapak Ibu punya pemain yang backhandnya lebih bagus daripada forehand, untuk servis pun juga harus diarahkan Pak, harus dimodifikasi. Ketika dia servis backhand, dia harus melakukan servis itu di titik kanan pendek sini atau dia harus mengambil posisi di tengah. Kenapa? Ketika dia di posisi tengah memungkinkan kita untuk menggunakan backhand main di tengah. Dan sekarang itu tidak ada teknik yang mengharuskan habis servis itu forehand. Jadi teknik itu sudah berkembang sedemikian rupa, tinggal kita menggunakan teknik tersebut yang pas. Jadi ketika kita servis dengan putaran ke kanan, kemungkinan besar bola itu akan kembali ke kiri Pak. Kenapa? Karena secara logika dia akan mematahkan putaran kita. Jadi kalau kita mau mengeluarkan backhand spin, harus kita menggunakan putaran ke kanan supaya bola itu mengarah ke kiri kita. Jadi kalau kita putarannya seperti ini Pak, otomatis dia pasti sudutnya dia harus sudut mengarah ke kiri. Kenapa? Dengan begini putaran tersebut akan ternetralisir. Kalau dia terbuka atau sudutnya sama seperti mengarah ke kanan, dia akan tinggi atau dia akan terkena dampak dari putaran tersebut. Jadi kalau servis ke kanan dengan putaran kanan, kemungkinan besar ini tidak 100%, tapi kemungkinan besar ketika dia tidak berhasil mengantisipasi putaran kita, dia akan mengambilkan netral untuk ke kiri, sama seperti kalau putaran sebaliknya. Coach, 10 menit lagi. 10 menit lagi ya, lanjut. Gerak kaki ke depan, secara logika gerak kaki itu ke depan lebih mudah dibanding ke belakang. Jadi mengatur posisi itu salah satu banyak kesalahan yang diterapkan anak-anak. Posisinya terlalu depan Pak. Jadi posisinya terlalu depan. Ketika dia mengambil titik di tengah sama di depan dia bisa. Tapi ketika di belakang dia harus bergerak ke belakang. Kita kembali lagi tadi 40 sampai 60 cm itu di
sesuaikan dengan struktur tubuh kita, Bu. Lengan kita ini kemungkinan besar 40 sampai 60 cm. Jadi ini paling ideal. Menjaga titik terjauh. Kita kembali tadi bergerak ke depan lebih mudah. Jadi ketika kita ngambil bola depan, kita akan lebih mudah untuk mengambil. Tetapi ketika kita di sini, kita ada poin yang kita tidak bisa selesaikan. Adalah ketika kita mendapatkan bola-bola baseline, bola-bola belakang. Kita jadi ke belakang. Itu beberapa yang tarik kaki ke depan. Ya lanjut. Saya nggak perlu baca itu ya Pak, Bu. Silakan nanti dipelajari di itu. Gerak kaki ke samping set step. Set step ini biasanya diambil untuk bola-bola yang dekat meja. Dekat meja ya Bu. Dekat meja jadi sedikit, dia gerakannya kecil. Step. Step kiri, step kanan. Gitu. Jadi ini kalau Bapak Ibu di latihan olah gerak, Bapak Ibu bisa tambahkan latihan set step, latihan lari samping, itu jogging itu boleh itu. Ketika bergerak ke kanan, kita harus kiri dulu sampai Pak. Jadi terbalik. Begitu ke kiri, tangan dulu. Jangan bergerak bersama-sama Pak. Ya, jadi ke kanan, tumpuan ada di kaki kiri. Ini melompat sampai dulu kaki kiri juga Bu. Kalau ke kanan, kebalikannya. Ya, ada yang ya, ini yang lompat sama-sama. Lakukan reaksi kaki dulu sama seperti tadi, baru melakukan pukulan. Ketika mengejar bola, melompat sambil mempersiapkan sudut bed, sambil mempersiapkan bola datang, sambil ini kita lihat. Biasanya ada yang ini reaksinya kiri pun sama. Biasanya pakai bintik dua balasnya. Biasanya Bintik dua balik. oh iya. Pandu kan salah ya. Lanjut ke set step, lanjut ke cross step. Ini langkah yang paling sulit menurut saya. Silang, dan ini kalau kakinya belum kuat, ini susah dilakukan. Langkah panjang pun bisa pakai set step Pak. Gitu. Contoh langkah panjang itu set step ya, saya kembali lagi ke ini. Tapi harus dimulai dengan langkah kecil untuk mempersiapkan langkah selanjutnya yang lebih besar. Jangan besar dulu, tapi kecil untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Ya, ini set step. Jadi silakan Bapak Ibu kembali lagi, Bapak Ibu yang menganalisa nantinya anak ini harus menggunakan apa? Cross step ini harus melompat. Geser dikit. Gitu. Jadi melompat dia sama seperti yang set step tadi. Ketika kaki kiri kanan, kaki kiri menjadi tumpuan. Sampai lagi kaki kiri lagi. Semua ke depan Pak. Ada yang cross stepnya ke belakang. Ini akan menyulitkan bola berikutnya. Tapi semuanya harus pergi ke depan semuanya. Minimal sejajar. Jadi ini sejajar. Oke. Sorry ini. Untuk pergi ke kirinya boleh melakukan cross step, boleh melakukan set step. Cross step ini langkah yang beresiko tinggi. Itu tadi keserimpet ya Bu ya, keserimpet itu tadi. Jadi ini resiko yang tinggi. Kalau dia belum menguasai dan belum kekuatan kakinya belum, itu sebaiknya menggunakan set step. Karena panjang pun bisa untuk dilakukan pakai set step. Saya rasa ini gerak-gerak jenis
jenis gerak kaki Pak, tinggal Bapak Ibu memodifikasi untuk melakukannya. Itu yang jelas semuanya bisa dilakukan dan semuanya bisa dilatih. Bapak akan bisa melihat ketika dia melakukan gerakan, koordinasi geraknya berjalan atau tidak. Ketika koordinasi geraknya tidak berjalan dengan baik, maka pukulannya pun juga tidak berjalan dengan baik. Kalau kita lihat pemain-pemain elit, baik itu di YouTube, baik itu di Bapak lihat event nasional, tidak ada pemain yang ketika memukul tenaganya ditahan. Semuanya keluar semuanya. Jadi biasakan juga warga atlet untuk tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan tenaga. Jadi ada yang latihan feeling akhirnya jadi pelan-pelan gini Pak. Gitu. Sudah dari persoalan masuk sudah tadi. Masuk itu belakangan. Yang penting prosesnya. Ketika prosesnya berjalan dengan baik, masuk tinggal waktu Pak. Ya, terima kasih. Cik, baik Bapak Ibu yang berbahagia, kita berikan aplaus yang terasa ya Bapak Ibu, seru banget ya. Insya Allah akan di follow up setelah sesi ini nanti masih bersama Mas Anang ya. Tentu saja Bapak Ibu tadi sudah diberitahu ada link materi, dan nampaknya Pak Wan juga sudah share, sudah download, langsung share ya, luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang mau download. Jadi tambahan referensi kita baca, dan sesi siang nanti kita masih lanjut jam berapa Bang Kehar? Jam 2 ya, 14.00 ya.